Suasana di markas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat seketika menjadi gaduh. Yel-yel penuh semangat terdengar dari mulut para personel tanpa ada skenario apapun. Tanpa arahan dan spontan. Mereka pun meledakkan ekspresi kegembiraan saat 2 unit armada pemadam kebakaran baru resmi parkir di halaman kantor. Bagi para pemadam di Lombok Barat, kehadiran 2 armada ini adalah bukan tambahan akses, melainkan penantian selama lebih dari 1 dasawarsa atau 10 tahun yang ternyata di tangan kepemimpinan Bupati Lombok Barat Las tercapai. Kepala Disnaker Damkar Lombok Barat, Suherman mengaku senang karena Bupati Las sangat memperhatikan Korps Pemadam Kebakaran. Dari lebih 10 tahun, Senpai Suherman menanti penambahan armada tersebut. Total armada yang dimiliki Damkar Lombok Barat dengan tambahan 2 unit armada ini menjadi 7. Dengan rasio jumlah penduduk di mana satu armada idealnya melayani 100.000 jiwa. Angka ini sudah mendekati ideal. Meski demikian, jika merujuk pada luas wilayah dan mandat Kemendagri yang menargetkan 1 kecamatan 1 armada agar tidak terjadi overlap, maka Lobar membutuhkan 3 armada lagi untuk mengcover 10 kecamatan secara 100%. Namun yang spesial dari 2 unit armada baru senilai 3,2 miliar ini adalah armada tersebut bukanlah mobil pemadam biasa. Armada ini memiliki teknologi yang lebih modern dibanding dengan armada lama. Salah satu fitur unggulan dari 2 armada baru INCH adalah kemampuan menyemprot air sambil kendaraan tetap bergerak. Teknologi ini sangat diperlukan untuk menyelesaikan kebakaran lahan yang berkembang atau membantu manuver lebih cepat di lingkungan padat penduduk. Dengan keberadaan teknologi dan alat canggih terbaru ini, Damkar Lombok Barat juga sudah sangat siap dalam menghadapi perhelatan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Sebagai respons yang lebih cepat dalam penanganan titik-titik keramaian pada malam pergantian tahun tersebut. Di tempat yang sama, Bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini mengungkapkan bahwa penambahan pos atau kantor tidak serta-merta menjamin pemadaman api menjadi lebih cepat jika tidak didukung oleh alat yang memadai. Menurutnya, pendekatan yang paling masuk akal saat ini adalah melengkapi perlengkapan tim yang sudah ada. Menurut Bupati Las, langkah penambahan armada lebih efisien dibandingkan memaksakan rekrutmen personel baru dalam jumlah besar. Selain mengetatkan infrastruktur, soal kesejahteraan anggota juga permasalahan serius. Namun, ada hambatan besar dengan postur anggaran daerah. Dengan jumlah ASN di Lombok Barat yang mencapai 9.000, bila tunjangan dinaikkan bahkan sekecil apapun, akan sangat terasa dari APBD. Pemkab lanjut Las, saat ini sedang menuangkan skema penghargaan bagi personel lapangan yang memiliki potensi dan beban kerja tinggi agar sejalan dengan dedikasinya dalam menyelamatkan rakyat. Besar Damkar Lombok Barat sangat berterima kasih kepada pimpinan di atas, terutama Bupati dan Bupati, yang telah memperhatikan Damkar Lombok Barat. Seperti apa yang tadi disampaikan, teman-teman begitu antusiasnya, bisa dilihat tadi semangatnya sampai secara apa istilahnya tidak kita perkirakan. Semangat yel-yelnya muncul, itu spontanitas, tidak ada rencana, tidak apa, begitu semangatnya teman-teman itu, artinya sangat-sangat bersyukur mendapat tambahan 2 armada tersebut. Jadi seperti pesannya Pak Bupati tadi, dengan tambahan armada itu supaya meningkatkan semangat kita dalam melayani masyarakat di dalam penyelamatan. Total armada kita gitu? Total armada kita menjadi 7 setelah tambahan yang 2 ini. Ini memang, setelah berapa tahun menunggu baru penggantian ini? Memang ini menjadi harapan kita sudah lebih dari 10 tahun gitu. Oh, 10 tahun loh. Lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Itu yang membuat kita merasa bagaimana teman-teman di Damkar itu senang, bangga seperti itu mendapat perhatian dari pimpinan seperti itu. Idealnya dengan cakupan wilayah kita itu berapa armada sebenarnya? Kalau kita bicara dengan jumlah penduduk sudah pas dia, karena kita 700.000 kan jumlah penduduk, artinya per 100.000 itu 1 armada. Jadi cukup. Nah, tapi kalau kita, kalau melihat wilayah, karena kita punya 10 kecamatan yang sesuai dengan edaran Kementerian Dalam Negeri yang kemarin juga terima, minimal 1 kecamatan 1. Jadi artinya masih ada 3 kurang lah 3 gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang kita sudah jauh lebih dari bersyukur seperti itu, karena armada baru ini
reaksi cepatnya yang kita sangat berharap. Dan ini ada kelebihan tersendiri juga di mobil kita yang baru ini. Artinya masih bisa dia nyemprot sambil berjalan. Nah, kemarin kita coba di halaman kantor bupati itu. Nanti kalau ada yang rekaman videonya ada yang kita kirimin, itu sambil bergerak jalan bisa nyemprot gitu. Dan kekuatan semprotannya sampai 4 meter ke atas. Berapa dana digelontorkan? 1,6 yang satu unit. 3,2 Ya 3,2 jadinya. 3,2 miliar. Ya, 3,2 miliar. Siapa personil hadapi Nataru Pak Kadis? Atasinya ya paling penting kan. Jadi ya responsifnya bukan masalah apakah sekarang dengan nambah UPT terus akan cepat menyelesaikan pemadam kan belum tentu. Jadi saya lebih baik pendekatan melengkapi perlengkapannya gitu kan. Terus responsif. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Sehingga bisa saja nanti kalau 3 mungkin nanti saya tambah lagi mobilnya ada di wilayah utara dan lain sebagainya. Terus supaya bisa responsif. Karena personil juga kan tidak mesti sebenarnya. Kan personil itu ini kan kejadian insidental. Bisa saja nanti UPT itu kita tutup, nebeng di kantor camat. Ini bagian di kantor camat. Kita yang ahli-ahli ini 1, 2, 3 umpama kita ngepost di situ. Kan kalau jadi sedang kebakaran bisa aja dia dibantu oleh personil dari camat. Sekarang ketimbang terus masing-masing UPT lengkapi personil 30. Setiap hari tidak jelas kerjaan repot juga. Terutama mungkin daerah wisata jauh ini. Iya, makanya kan tadi makanya di kantor camat kita poskan dengan armadanya. Ya kan? Setiap kecamatan berarti harus punya satu mobil. Ya minimal di setiap kecamatan lah per wilayah kan. Zonal. Nanti kita juga ada tanya-tanya kira-kira yang ini kan ini berapa yang jalan kan itu kita harus lihat. Tapi prinsipnya karena ini adalah penyelamatan harus dilengkapi. Ya sekarang mampunya 2, besok kita tambah lagi 1 gitu terus. Ya. Untuk kesejahteraan dari anggota sendiri. Ini sudah kita. Ini kan prinsip-prinsip bekerja ya. Setiap beban kerjanya yang lebih harus mendapat beban juga hasil juga yang lebih. Itu filosofinya. Ini yang sedang saya coba rumuskan. Ya, walaupun sebenarnya kan karena begini dengan jumlah ASN di Lombok Barat umpama 9.000 naik 50.000 aja nggak berapa miliar. Nah itulah karena jumlah tadi makanya caranya itu adalah dengan menghargai yang punya beban-beban yang lebih Sesuaikan dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.